di menti.com ya, www.menti.com, kemudian masukkan kode 37090871. Nah, jadi aku juga pengen tahu nih teman-teman nih, motivasinya apa nih ikut expert gitu ya, ikut webinar expert malam ini. Boleh langsung buka menti.com, kemudian masukkan kode yang akan aku kirim di kolom chat. Oke, kita lihat apa sih motivasi dari teman-teman gitu ya. Ada yang mau belajar lebih dalam terkait IoT, ada juga yang ngantuk. Oke, nanti kita akan nggak ngantuk ya kalau udah Mas Adi udah mulai nih nge-share gitu ya. Gabut aja, nggak apa-apa nih, gabutnya bermanfaat ya. Jadi gabutnya nih dapat ilmu gitu. Machine learning and deep learning di IoT. Membuat alat yang bermanfaat untuk sekitar. Kemudian ilmu baru, alhamdulillah. Oke, ya benar ya. Jadi ini ilmu baru juga nih buat kita yang sebenarnya tuh kayak baru denger nih, kok AI ada di IoT ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin ya yang baru dengar gitu, AI di IoT gimana gitu ya. Nih, ada juga yang nyari bahan buat tugas akhir. Menarik ya nih. Jadi boleh-boleh nih mungkin dapat ide gitu ya, dapat ilham nih buat bahan tugas akhirnya buat AI gitu ya. Oke. Penasaran tentang pengembangan IoT sekarang? Nah, boleh banget nanti bisa langsung kita menyimak bersama-sama ya. Mas Adi nih, dari mana gimana sih perkembangan IoT gitu. Oke, udah masih banyak banget ya. Ada inovasi untuk maintenance pesawat. Wah, bagus banget ya, keren banget ya pesawat gitu. Kemudian kenalan sama Mas Badan IoT, boleh. Jadi networking juga ya, nanti teman-teman di sini udah ada grupnya nih, bisa langsung sharing aja gitu ya. Oke, mungkin juga sudah cukup ya teman-teman untuk motivasinya keren-keren semua. Semoga bisa mendapatkan apa yang dicari gitu ya di webinar malam ini. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih agenda malam ini gitu ya. Kita akan membahas apa aja gitu ya. Nah, yang pertama opening and welcoming tadi sudah ya, kemudian expert program overview, kemudian nanti ada presentation session dari Mas Adi Adianto, kemudian nanti ada Q&A dan foto bersama. Nah, kemudian apa sih expert itu gitu ya? Nah, expert ini adalah salah satu program dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentori yang dapat diikuti oleh berbagai macam kalangan. Nah, kemudian apa aja sih kelas-kelasnya gitu ya? Yang pertama ada kelas teknologi informasi, kemudian programming, product manager, digital marketing, bahkan English and scholarship bootcamp gitu. Banyak banget produknya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nih, apa sih di dalamnya expert itu ya? Boleh banget langsung kepoin aja Instagramnya expert.id, boleh di-follow, atau mungkin teman-teman nih mau langsung daftar aja nih, boleh banget langsung aja klik link tree di bio-nya expert.id, bisa langsung terhubung sama CS-nya. Jadi mungkin nih, ada beberapa teman-teman nih yang bingung gitu ya, aku tuh mau ikut kelas Kak, tapi aku nggak tahu aku tuh cocoknya di kelas yang mana. Nah, boleh banget langsung konsultasi aja nih di DM-nya expert, atau mungkin langsung ke CS-nya expert. Gitu. Jadi bisa nih teman-teman mau tanya-tanya dulu, mungkin Kak aku tuh pasnya di kelas yang mana ya? Itu boleh banget langsung aja ditanyakan. Gitu. Nah, tadi ya seperti yang sudah saya perkenalkan ya, jadi malam ini kita akan sharing nih bareng Mas Adi Adianto. Yang beliau nih Research and Development Engineer di Neurabot, khususnya di Image Processing and Artificial Intelligence. Gitu. Jadi udah pas banget ya sama judulnya, sama expertnya juga ya, memang sudah berkecimpung lama banget nih di dunia IoT, di dunia AI gitu. Nah, nanti saat sesi Q&A, silakan teman-teman boleh banget langsung bertanya aja di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan gitu. Jadi jangan lupa ya, nama underscore pertanyaan. Bisa banget langsung ditanyakan di kolom chat. Nanti akan kita bahas bareng dengan narasumber kita malam ini, ada Mas Arti. Nah, jangan lupa ya teman-teman, jadi malam ini boleh banget nih teman-teman sharing di Instastory atau mungkin di status WA juga boleh ya. Nah, tapi kalau di Instagram kita akan ada challenge-nya nih. Jadi teman-teman boleh banget screenshot gitu ya, kemudian tag expert.id
Dan juga boleh banget tag narasumber kita. Nanti kita akan tanyain ke Mas Adi ya, Mas Adi Instagramnya apa nih gitu ya. Jadi kita bisa langsung temenan sama Mas Adi ya di Instagram dan juga bisa nge-tag expert. Nah, selain itu, selain kita bisa nih berteman dengan teman-teman yang mungkin satu networking, nanti akan juga dapat saldo OVO atau GoPay 50K untuk 2 orang. Jadi selain kita bisa sharing gitu ya di Instastory, kita juga bakal dapat hadiah gitu. Jadi ditunggu banget ya teman-teman untuk bisa langsung buat story-nya di Instastory di Instagram. Oke, nah mungkin udah banyak banget ya aku ngobrolin tentang expert, kemudian aku juga udah ngobrolin gimana teknis untuk Q&A, mungkin langsung aja nih kita mengundang narasumber kita nih, ada Mas Adi Erdianto. Halo Mas Adi. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam Mas Adi. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman mudah-mudahan baik juga ya. Amin. Insya Allah baik ya Mas. Kita udah semangat banget nih mau menyimak materi dari Mas Adi gitu. Udah apalagi nih juga ya Mas, di dunia kayak gini, apalagi setelah pandemi nih Mas, kayak internet udah hal yang penting banget gitu. Nah nanti mungkin akan langsung dikupas ya oleh Mas Adi. Oke, mungkin langsung saja ya Mas, aku serahkan ke Mas Adi. Untuk Mas Adi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hila. Saya share screen dulu ya berarti, share presentasinya dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mas Adi. Sudah terlihat Mas. Ya, oke. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, malam ini kita coba menggali mengenai artificial intelligence di dunia Internet of Things. Mungkin sebelumnya di sini udah ada teman-teman yang barangkali udah punya pengalaman banyak juga di artificial intelligence ataupun IoT. Ya mudah-mudahan dengan webinar ini bisa melengkapi ilmunya gitu ya. Kalaupun ada yang masih belum tahu, mudah-mudahan juga ini jadi salah satu pijakan juga kalau nanti ingin belajar IoT lebih lanjut gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa nemeni juga yang ngantuk sama yang lagi gabut juga tadi itu ya katanya. Jadi biar nggak gabut, biar nggak ngantuk, kita belajar bareng-bareng mengenai artificial intelligence di dunia IoT gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya ke materinya, mungkin untuk slide ini nanti mungkin nggak akan mengcover semuanya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ada barangkali ada yang teman-teman nyari materinya lebih ke teknisnya, itu mungkin belum sampai di situ. Jadi saya akan menjelaskannya lebih general dulu. Nanti mungkin kalau ingin ada yang lebih dalam, mungkin bisa ikut di bootcamp atau banyak course-course juga yang sekarang free gitu ya, di sumber-sumber lain gitu. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan AI di IoT secara general terlebih dahulu. Termasuk bagaimana sih perkembangannya di Indonesia khususnya gitu ya. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Tadi mungkin sudah dikenalkan juga sama Mbak Hila. Jadi sekarang itu saya kerja di Neurabot, startup juga di Jogja, khususnya sebagai research and development gitu ya. Sebetulnya saya lebih ke PM juga ya, jadi gimana mengorganisasi teman-teman khususnya di engineer buat sebuah produk gitu ya. Tapi saya lebih sukanya kalau disebut sebagai research and development gitu ya di Neurabot gitu. Seperti itu. Nah, di Neurabot itu saya untuk saat ini lebih banyak ke AI-nya, sama kami juga sedang mendevelop hardware juga, tapi lebih ke semi-semi robotik gitu ya. Jadi untuk karena Neurobot ini startup yang bergerak di bidang mikroskopi, alat lab gitu. Jadi kami bikin sebuah alat untuk mendigitalisasi objek mikroskop gitu ya. Jadi semi-semi robotik menggunakan CNC gitu ya, semi-semi CNC seperti itu. Nah, selebihnya juga
kami ada produk yang bersinggungan dengan AI juga gitu. Jadi untuk bagaimana mengidentifikasi sel kanker, bagaimana ada beberapa juga kemarin untuk mendeteksi malaria atau bukan, seperti itu. Sel yang kalau di malaria itu namanya plasmodium gitu ya istilahnya. Jadi mendeteksi mana yang plasmodium, mana yang bukan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin kontak saya lebih lanjut bisa melalui email ini gitu ya. Di ardi@gmail.com atau ardi@neuralabot.ai. Oke, ya untuk materinya malam ini kemarin dari expert merekomendasikan 3 tema ini gitu ya. Jadi materinya kita ringkas menjadi 3, di mana perkembangan AI dan IoT di Indonesia, kemudian implementasi AI di IoT-nya itu seperti apa. Ini mungkin yang teman-teman yang penasaran gitu ya. Gimana sih kok AI bisa diimplementasikan barengan sama IoT-nya gitu. Kemudian perangkat IoT yang smart. Nah ini kata-kata smart ini sebetulnya juga pengertiannya luas gitu ya boleh dibilang. Tapi nanti kita coba ambil kesimpulannya seperti apa gitu. IoT yang smart. Nah oke. Untuk perkembangan AI sendiri di Indonesia ini sangat pesat sekali ya teman-teman. Apalagi kemarin di tahun 2020 itu memang pemerintah sendiri juga mengeluarkan, mereka menyebutnya strategi nasional gitu ya. Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia atau Stranas KA gitu. Agustus 2020. Itu nanti teman-teman kalau ingin lebih detail bisa dicari. Jadi ada dokumen khusus gitu ya, berapa ratus halaman gitu kalau nggak salah. Itu di dalamnya itu jelasin strategi-strategi pemerintah untuk mengembangkan AI di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Kemudian, nah itu dengan adanya strategi nasional ini sebenarnya juga menandakan itu ya, artinya AI di Indonesia ini benar-benar sudah diterima, benar-benar sudah banyak sekali yang mengembangkan, menggunakannya gitu ya, baik di berbagai industri gitu. Nah kemudian yang data yang saya dapatkan ini dari Kemdikbudristek, jadi terutama di tahun 2021 ya, karena kemarin 2020-2021 itu kan masih pandemi, itu justru banyak sekali teman-teman mahasiswa yang mengambil kompetensi atau sertifikasi itu khususnya di teknologi, khususnya lagi di AI ya, baik machine learning, deep learning kayak gitu. Itu ada sekitar 60.000 mahasiswa gitu yang mengambil kursus itu gitu ya. Jadi ini memang AI ini jadi sebuah ilmu juga yang banyak ingin didalami oleh mahasiswa gitu. Nah kemudian ini data yang saya ambil juga dari Stranas KA-nya itu, dokumennya itu mengenai jumlah core GPU itu ya, baik yang dimiliki oleh swasta ataupun kampus-kampus ataupun badan penelitian pemerintah gitu ya. Nah di sini bisa terlihat memang kampus-kampus yang sudah punya banyak GPU maupun non GPU ini antaranya ada UI, ITB, UGM sama ITS ini untuk tahun 2020. Jadi mungkin kalau sekarang udah tambah banyak lagi gitu ya. Nih. Dengan semakin banyaknya GPU sama di berbagai sektornya, di kampus ataupun di pemerintahan, itu artinya kan riset mengenai AI itu juga berkembang gitu ya. Seperti itu. Itu salah satu tandanya. Karena memang infrastruktur khususnya GPU ini juga jadi salah satu challenge-nya, tantangan di AI itu ya. Karena infrastruktur AI itu tidak boleh dibilang tidak murah gitu ya untuk diimplementasikan gitu. Saya pernah nyoba bikin kalkulasi gitu. Jadi kalau kita bikin infrastruktur AI di cloud gitu ya dengan spek yang minimum itu per bulannya bisa 16 sampai 20 jutaan gitu. Itu yang hitungan saya kasaran gitu ya, sekitar segitu. Jadi memang kalau kita mengimplementasikan AI khususnya di cloud itu ya, itu memang biayanya cukup mahal gitu ya. Nah, kebanyakan mungkin sekarang yang mengembangkan AI itu mereka
lebih memilih untuk membeli hardware sendiri gitu ya, istilahnya memberi PC sendiri gitu, beli GPU sendiri. Itu artinya AI-nya itu on-premise, ditaruh di komputer masing-masing gitu, bukan ditaruh di cloud gitu ya, modelnya seperti itu. Nah, kemudian untuk IoT-nya sendiri, gimana nih di Indonesia? Jadi yang saya baca di Asosiasi IoT Indonesia itu justru di pandemi kemarin, itu IoT juga pesat, terutama di 3 sektor ini, kesehatan, pertanian, sama energi, kayak gitu ya. Nah, kalau energi itu memang gimana caranya kita bikin device IoT agar apa ya bisa pemanfaatan energi ini lebih baik, lebih efisien gitu ya, apalagi pertanian. Nah, saya yang concern sekali ini memang di bagian kesehatan sama pertanian ini. Jadi di Indonesia ini sebetulnya market untuk 2 bidang ini menurut saya itu sangat-sangat luas sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengembangkan inovasi IoT dan AI, ini pilihlah pertanian sama kesehatan ini sangat-sangat masih luas sekali. Terutama yang kesehatan ini. Karena kemarin setelah COVID pandemi itu otomatis kan concern seseorang terhadap kesehatannya itu semakin meningkat gitu ya. Nah, ini saya yakin beberapa tahun ke depan ini tren seperti telemedicine, terus wearable device gitu ya, kayak jam tangan, tapi bisa untuk nge-record detak jantungnya, kemudian tekanan darah, dan lain sebagainya, dan dia bisa langsung terpantau lewat HP, bisa di-record misalnya profilnya 1 bulan seperti apa nih, detak jantungnya, tekanan darahnya, kayak gitu kan. Nah, itu akan sangat bagus sekali gitu. Jadi nanti ketika misalnya kok kita perlu check up gitu ya ke dokter, itu nanti kita bisa menunjukkan profil kesehatan kita selama 1 bulan ke belakang kayak gitu ya. Itu jadi awareness atau ke apa ya kesehatan seseorang itu akan sangat terpantau gitu ya, terutama setelah COVID ini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pertanian ini, kalau pertanian ini ya kita tahu Indonesia kan negara agraris gitu ya. Tapi teman-teman mungkin pernah membayangkan gimana nih beberapa tahun ke depan kalau nggak ada misalnya ada bapak kita atau siapa gitu yang sekarang ini menjadi profesinya petani, tapi kan kalau angkatan kita barangkali udah nggak mau gitu ya jadi petani gitu ya. Nah, ini menurut saya pertanian ini perlu disentuh dengan teknologi gitu ya. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak mau terjun langsung gitu ya sebagai petani. Tapi kalau didukung dengan alat, dengan teknologi yang lebih proper, saya yakin pertanian Indonesia ini juga semakin maju gitu. Terutama nanti IoT untuk memantau kayak kelembapan, suhu gitu ya. Saya pernah juga dulu bikin IoT tapi khusus untuk di peternakan ayam gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya gitu ya. Nah, oke. Ini selanjutnya masalah implementasinya ya. Saya bahas dulu yang IoT-nya dulu ya. Ini kenapa saya langsung menunjukkan modelnya ya, layer model IoT-nya gitu. Karena ini nanti akan menentukan juga gimana teman-teman belajar. Istilahnya jalan belajarnya step by step-nya itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya sudah tergambar dari layer IoT-nya ini ya, komunikasi layer IoT-nya ini. Jadi yang di paling bawah ini yang nomor 1 ada physical device ya, artinya itu device-device IoT-nya itu sendiri ya, sensornya, aktuatornya, kemudian development board-nya yang dipakai, kayak Arduino, ESP, ataupun Raspberry, kayak gitu ya. Kemudian nanti naik di atasnya ada konektivitasnya. Konektivitasnya ada banyak sekali standarnya yang digunakan di IoT, ada kayak menggunakan LoRa yang sekarang long range one itu ya. Ada juga Zigbee, bisa juga pakai Bluetooth, bisa juga pakai Wi-Fi, seperti itu. Kemudian nanti naik lagi edge computing, ini artinya data-data dari sensor itu biasanya tidak langsung dinaikkan ke cloud,
Tapi nanti biasanya di pooling dulu ya, maksudnya dikumpulkan dulu misalnya kita punya pertanian gitu ya, perkebunan teh gitu ya. Kita pasang sensor-sensor, dari sensor beberapa titik yang kita pasang itu kita pull dulu biasanya di satu node, satu komputer, baru nanti dinaikkan ke cloud gitu ya. Ditaruh di storage, ini bisa di lokal ataupun di cloud gitu ya. Kemudian ada data abstraction, ini udah mulai memilah-milah datanya, kemudian naik ke aplikasi. Aplikasi ini buat istilahnya gimana kita memantau atau memonitoring datanya tersebut gitu ya. Kalau IoT biasanya sih secara real time gitu ya. Kemudian collaboration and process, ya, datanya itu mau diapakan, seperti itu, disajikan seperti apa. Nah ini nanti sebetulnya yang akan menentukan juga learning path-nya teman-teman ketika belajar IoT gitu ya. Nah sebetulnya AI sama IoT ini cukup luas sekali gitu ya teman-teman. Jadi memang teman-teman sebaiknya belajar salah satu dulu, jangan barengan dulu gitu ya menurut saya ya. Jadi IoT dulu ataupun AI dulu juga boleh, baru nanti IoT. Nanti pasti akan ketemu irisannya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, nah ini implementasinya seperti ini. Jadi kalau di IoT, kalau saya ringkas, itu sebetulnya ada 4 flow ini ya. Jadi gimana datanya itu di-collecting, dikumpulkan, gimana datanya itu ditransmisikan, diproses, kemudian di-manage, sama diinterpretasikan. Gitu. Nah, alur data dari IoT ini seperti ini, 4 blok seperti ini ya teman-teman. Jadi mulai gimana datanya itu didapatkan dari sensor, kemudian sampai diinterpretasikan, gitu. Nah, kemudian letak AI itu di mana? Mungkin teman-teman ada yang bertanya gitu ya. Nah, biasanya AI itu letaknya ada di sini ya. Jadi ketika data itu udah disimpan, udah dipilah-pilah gitu ya. Nah, tugas si AI ini nanti menerjemahkan datanya itu ya. Entah nanti misalnya memprediksi seminggu ke depan akan seperti apa cuacanya, kayak gitu misalnya, seperti itu ya. Jadi kita ambil insight-nya gitu ya, dari data-data sensor yang kita dapatkan, kayak gitu ya. Ya, seperti ini. Jadi letaknya AI itu ada di sini biasanya, untuk di IoT ya. Oke, selanjutnya gimana dengan AI-nya, implementasi AI-nya gitu ya. Nah, untuk development atau pengembangan AI di perusahaan, di industri, biasanya polanya seperti ini teman-teman. Alur pengembangannya ya. Jadi mulai dari pengumpulan data collection-nya, kalau kita menggunakan device IoT, otomatis collecting-nya ini kan menggunakan sensor-sensor gitu ya, yang kita taruh di beberapa titik gitu ya. Dan labeling, nah ini labeling ini sebetulnya proses untuk ngasih tahu ya. Kalau datanya itu gambar, kita misalnya tadi kayak mendeteksi sel kanker gitu ya. Jadi kita labelin dulu nih mana yang kanker, mana yang bukan gitu ya. Jadi supaya si AI-nya nanti belajar biar tahu mana nih yang kanker, mana yang bukan gitu. Nah, di sini. Kemudian baru dikembangkan model AI-nya di development dan eksperimen nih. Jadi ada data trainingnya, kita buat program AI-nya, nanti keluar model di sini. Model AI-nya. Di sini sebetulnya sudah bisa, istilahnya sudah punya pengalaman gitu ya komputernya. Baru nanti kita testing. Di testing sini kita juga perlu ada data yang selain kita latihkan sebelumnya gitu ya. Jadi untuk menguji nih, gimana model AI yang kita bangun tadi sudah cukup akurat atau belum gitu ya. Dan nanti kalau udah dicari yang paling optimal, baru kita deploy di sini. Ini boleh ditaruh di cloud bisa modelnya, atau kalau menggunakan aplikasi desktop juga bisa, atau mungkin on-premise juga di komputer masing-masing juga bisa gitu ya. Nah, baru nanti dimonitor secara terus-menerus. Nah, nanti kan pasti ada gap ya, biasanya ketahuan nih seberapa akurat AI yang kita kembangkan gitu ya. Nah, ini biasanya akan kembali lagi prosesnya di sini ya. Mungkin ditambah datanya, mungkin ditambah lagi labelnya di datanya gitu ya.
supaya lebih akurat. Nah, tantangannya biasanya kalau di Indonesia itu klien-klien tahunya itu ketika misalnya teman-teman dapat project nih, bikinkan AI gitu ya untuk mendeteksi apa gitu. Biasanya klien itu ngertinya AI itu sekali jadi gitu ya. Istilahnya itu kita dapat data, kita latih, keluar model, jadi langsung bisa kita pakai gitu ya. Nah itu mungkin bisa saja, tapi dengan catatan datanya itu konsisten, datanya itu enggak banyak perubahan, itu bisa kita gunakan langsung gitu ya. Kalaupun sudah akurat gitu. Tetapi kalau datanya itu dinamis gitu ya, berubah-ubah, atau mungkin bisa tidak konsisten, itu sebetulnya proses kita mendevelop AI itu merupakan proses pengembangan yang continuous ya, teman-teman. Jadi kita develop, keluar modelnya, kita tahu seberapa akurat. Kalau belum akurat, kita latih lagi terus sampai keluar nilai akurasi yang paling tinggi gitu ya, seperti itu. Nah, di sini yang beberapa yang terlibat engineer-nya ya, ada data scientist, ada AI engineer-nya, machine learning engineer. Kalau yang di sini biasanya nanti menyesuaikan kasus yang teman-teman ingin selesaikan gitu ya. Jadi untuk yang melakukan pelabelan itu sebaiknya memang orang yang expertnya ya. Katakanlah gini tadi contoh kasus kalau untuk memilih sel kanker atau bukan. Jadi yang tahu sel kanker atau bukan kan dokter. Itu sebaiknya yang melakukan pelabelan itu ya si expertnya, dokternya itu sendiri gitu ya. Jangan sampai kita sebagai programmernya labelin sendiri nih kankernya kayak gitu. Nah itu uh, bahaya itu ya seperti itu. Jadi mungkin nanti kalaupun keluar model AI-nya itu nanti bisa secara etik itu kita bisa kena itu ya istilahnya kurang beretika itu. Karena kita sebagai programmer tapi melabeli istilahnya sok tahu ya kasarannya seperti itu, sok tahu mana yang kanker mana yang bukan itu. Kecuali kalau mungkin datanya itu sensor-sensor IoT itu ya. Misalnya suhu yang tinggi terus dari rentang berapa sampai berapa. Kita sebagai programmer mungkin masih ngerti itu gitu. Nah, itu bisa kita lakukan pelabelan sendiri kayak gitu. Nah, ini menurut Dr. Andrew Ng ya. Andrew Ng gitu tulisannya. Ini salah satu istilahnya dedengkot di dunia AI gitu ya. Beliau bilang, jadi kalau di AI itu 80% kerjaan kita itu menyiapkan data, memastikan kualitas datanya itu sangat penting di proses pembuatan atau development AI gitu ya. Jadi proses persiapan data ini memang mengambil waktu yang paling besar, porsi yang paling besar ya, teman-teman. Jadi ketika kita itu melatih datanya itu sebenarnya merupakan proses yang lebih cepat dibandingkan ketika kita mendapatkan datanya, melabeli datanya kayak gitu. Nanti ada grafik, saya tunjukkan grafik porsi waktunya di mana kita melabelin data sampai ngelatih AI-nya itu ya. Nah ini. Jadi untuk proses kita melatih itu sebenarnya porsinya cuma ini ya di warna yang paling muda ini ya. Jadi cukup sebentar. Seperti data labeling juga ini sebenarnya sebentar gitu ya dibandingkan dengan persiapan datanya ini yang paling memakan porsi paling besar kayak gini ya. Jadi bagaimana kita nyiapin datanya, dapetin datanya, kemudian memilah-milah datanya yang layak untuk diproses atau enggak kayak gitu kan. Kemudian kalau datanya itu gambar biasanya nanti ada namanya data augmentasi gitu ya. Jadi gambarnya itu gimana biar setiap capturean gambarnya itu pencahayaannya rata, kemudian orientasinya sama, potret semua kayak gitu ya. Itu proses yang paling lama seperti itu. Jadi untuk ngelatihnya itu sebetulnya lebih cepat gitu ya. Tergantung juga GPU, ya graphic processing unit yang kita punya gitu ya. Nah ini sekarang kita
cari irisannya dari AI sama IoT tadi gitu ya. Sebetulnya apa sih irisan dari AI dan IoT itu? Tidak lain tidak bukan adalah sebenarnya goalnya itu kan kita ingin cari tahu dari data-data sensor yang kita dapatkan itu kita dapat informasi lain, informasi yang lebih berharga gitu istilahnya, punya kesimpulan yang lebih contoh dikit ya dari Tom M. Mitchell, beliau merupakan besar di machine learning gitu ya. Jadi kalau program komputer itu belajar dari sebuah pengalaman kemudian yang berhubungan dengan tugas atau task T, nah si komputer itu menunjukkan pengukuran performa P gitu ya. Nah, jika performa untuk melakukan tugas T itu diukur menggunakan P, maka yang harus diimprove pengalamannya gitu kan. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau proses belajar itu berarti meningkatkan pengalamannya terhadap sebuah tugas gitu ya. Nah, ini dibahasakan secara manusia gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya misalnya smart home. Tugasnya itu mengestimasi suhu yang diperlukan di rumah gitu ya. Misalnya di luar hujan, di dalam suhunya berapa gitu ya. Terus suhu idealnya yang kita rasakan enaknya berapa sih kayak gitu kan. Tugasnya itu mencari suhu idealnya yang paling enak kita rasakan gitu ya. Nah, itu proses learning dari pengalamannya, experience-nya gitu ya, pengalamannya. Pengalamannya itu merupakan datasetnya. Jadi kalau dari Device IoT, pengalaman itu ya kita dapatkan dari nilai-nilai sensor gitu ya, pembacaan dari sensor suhu, sensor kelembapan gitu ya. Nah, kemudian nanti keluarlah pengukuran performanya nih, akurasinya seberapa sih antara yang dikeluarkan dari sistem AI-nya, misalnya suhu idealnya itu 30, kemudian ternyata hasil perhitungan AI-nya 31 gitu ya. Nah, artinya ada gap 1 derajat ya. Sebenarnya sudah cukup akurat gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk AI itu merupakan sebuah kumpulan experience pengalaman yang berhubungan atau digunakan untuk menyelesaikan sebuah tugas gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan sebuah tugas itu nanti diperlukan sebuah pengukuran seberapa akurat gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan contoh perbedaannya antara yang kenapa kita pakai AI dan kenapa tidak gitu ya. Nah, kalau di IoT yang tradisional gitu ya, itu ya kita cuma membaca sensor datanya aja, kemudian di dalam programnya itu kita cuma nulis secara hardcode gitu ya, ditulis langsung programnya. Kalau suhunya di atas 30 nanti nyalakan kipas gitu misalnya. Jadi jika ini maka apa kayak gitu. Langsung keluar aksinya gitu ya. Jadi kaku gitu istilahnya ya teman-teman. Kalau suhunya sekian maka harus ngapain nih? Sekian harus ngapain kayak gitu. Jadi terlihat kaku banget gitu ya. Nah, berbeda kalau dengan yang artificial intelligence ini. Jadi biasanya di sini sudah merupakan kumpulan data-data gitu ya. Jadi kalau suhunya sekian, kalau kelembapannya berapa, nanti ada kombinasinya sendiri gitu ya. Nah, di sini sudah menggunakan algoritma machine learning-nya. Dan aksinya yang dikeluarkan itu bukan berupa hal yang kaku seperti yang tradisional tadi ya. Kalau ngapa harus ngapain gitu. Nah, kalau yang di AI ini itu dia output-nya merupakan sebuah hasil dari pengalaman gitu ya. Jadi dataset yang sudah diinputkan sebelumnya gitu ya. Jadi ini lebih dinamis gitu sistem AI-nya kayak gitu. Nah, sebetulnya kapan kita menggunakan AI, kapan tidak perlu menggunakan AI ya kembali lagi sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Kalau kita ini misalnya cuma ingin ngukur suhu di dalam kamar nih. Cuma ingin tahu suhunya berapa gitu istilahnya ya. Ya kita cuma
pakai yang tradisional aja sudah cukup gitu ya. Kita baca dari sensor, kemudian kita tampilkan misalnya di web atau di aplikasi HP gitu ya. Nah, tapi kalau istilahnya itu dari bacaan suhu kita pingin benar-benar nyalain kipasnya yang akurat ya, kecepatan putarnya berapa gitu. Disesuaikan juga dengan kelembabannya berapa di ruangan tersebut. Nah, itu akan lebih bagus menggunakan yang AI ini ya. Tapi ya kalau kita bikin AI IoT untuk suhu kamar toh kayaknya terlalu overkill gitu ya teman-teman. Jadi terlalu kompleks untuk sebuah sistem yang hanya mengukur suhu ruangan, nyalain kipas kayak gitu. Nah, itu dikembalikan lagi ke contoh case-nya yang kita hadapi aja yang ingin kita selesaikan kayak gitu. Jangan terlalu overkill. Istilahnya itu kita terlalu nerapin teknologi yang terlalu tinggi, padahal sistem atau permasalahan yang mau kita selesaikan itu nggak perlu banget gitu menggunakan teknologi yang terlalu expert kayak gitu ya, terlalu advance kayak gitu. Justru nanti akan memperbesar cost, memerlukan waktu development yang lebih panjang juga kayak gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, saya dulu pernah membuat IoT itu untuk di monitoring kandang ayam gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali ternyata startup yang bergerak di bidang poultry. Poultry itu ya peternakan gitu ya. Kayak yang saya tahu ada namanya Chick-in, ada juga broiler eggs gitu. Nah, itu mereka bergerak di bidang IoT juga, tapi khususnya untuk di poultry atau peternakan ayam gitu ya. Jadi kalau sekarang itu biasanya peternakan ayam yang modern itu ukuran kandangnya itu panjangnya 120 meter, lebarnya biasanya minimal itu 10 meter gitu ya. Nah, dengan ukuran kandang yang sebegitu besarnya, biasanya itu diperlukan sensor-sensor untuk mengukur kelembapan sama suhu di dalam kandangnya. Itu karena itu sangat mempengaruhi kesehatan si ayam. Karena biasanya tuh ayam itu mulai dari umur 1 hari, nah dipanennya itu biasanya di atas 26 hari sampai 30 hari biasanya, teman-teman. Nah, mulai dari umur 1 hari sampai umur 30 hari itu, ayam itu biasanya memerlukan suhu yang berbeda-beda gitu ya. Jadi biasanya kalau masih kecil, masih umur 1 hari, 2 hari itu butuh suhu yang panas gitu ya. Itu kenapa kalau kita tahu ayam kan diangermi istilahnya bahasa Jawanya ya. Jadi si induknya itu ngangermi anaknya gitu kan karena mereka memang perlu suhu yang hangat gitu ya. Biasanya sekitar berapa saya lupa 32 sampai 34 kalau misalnya. Nah, sampai yang paling tua atau umur 30 hari itu biasanya mereka butuh suhu yang lebih dingin. Apalagi kepadatan di dalam kandangnya juga semakin padat ya. Ayamnya sudah semakin besar-besar, suhu yang dikeluarkan dari badan mereka juga semakin tinggi, otomatis perlu pembuangan udara yang lebih cepat gitu. Nah, jadi dulu yang saya develop itu gimana caranya IoT ini nangkep data suhu, kelembapan, sama kecepatan putar kipas gitu ya. Nah, dari kombinasi 3 data ini, si AI-nya, kecerdasan buatannya ini menerjemahkan seberapa sih putaran kipas yang diperlukan untuk usia ayam saat ini gitu ya. Misalnya katakanlah umur usianya itu sudah 10 hari. Terus dibaca nih IoT-nya suhunya saat ini sekian, suhu di luar sekian, kelembapannya sekian gitu ya. Nah, kemudian data-data itu dimasukkan ke sistem AI-nya, nanti output-nya keluar sebuah kebutuhan kecepatan kipas gitu ya. Jadi output-nya berapa RPM gitu. Kayak gitu. Itu nanti kalau kita menggunakan sistem yang tradisional itu nanti akan sangat kaku gitu ya. Jadi mainnya cuma kalau secara bahasa pemrograman itu if suhu sekian, kelembapan sekian, kecepatan sekian itu nanti akan sangat kaku ya teman-teman. Terutama nanti kalau ternyata kalau namanya lingkungan kan pasti berubah-ubah ya. Di suhu di luar kadang tiba-tiba drop suhunya, kemudian nanti mungkin selang berapa jam naik lagi gitu ya, tiba-tiba panas lagi. Itu kan sistemnya kalau kita menggunakan yang tradisional atau hardcode tadi
akan sangat boros di hardware-nya nanti. Apalagi pasnya harus menyesuaikan terus-menerus gitu. Naik turun gitu. Kalau AI akan lebih smooth gitu ya perpindahan penyesuaian kecepatan kipasnya gitu ya. Seperti itu. Itu contoh implementasi AI di IoT khususnya di poultry gitu ya, peternakan ayam. Nah, kemudian yang tadi salah satu temanya yaitu gimana sih perangkat IoT ini yang smart gitu ya, yang boleh dikatakan smart itu seperti apa. Kembali lagi sebetulnya kalau smart ini itu menurut saya malah relatif gitu ya teman-teman. Jadi tergantung gimana kita mengukurnya. Depends how we measure it gitu ya. Tapi yang jelas di sistem IoT ini ada sebuah sensor, aktuator, ada sebuah konektivitas. Kemudian di sini goal-nya itu ya berkaitan dengan sebuah proses, berkaitan juga dengan dengan seseorang gitu ya. Apalagi kalau seseorang lebih berkaitan dengan sebuah kegiatan bisnis gitu ya. Nah, tetapi secara general yang dimaksud smart ini kalau di dunia industri itu sebetulnya ya bagaimana kita menghadirkan IoT dengan AI ini itu bisa menyelesaikan sebuah tugas secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi kalau di industri berarti gimana sih AI dengan IoT ini bisa menyelesaikan sebuah tugas itu dengan biaya yang efisien mungkin, sedikit mungkin, tapi tetap bisa menyelesaikan tugasnya gitu ya. Seperti itu sih menurut saya yang disebut dengan smart gitu ya. Nah itu nanti terlepas dari teknologi yang kita gunakan seperti apa itu sebetulnya sangat variatif sekali ya, tergantung dengan resource hardware, dengan resource SDM-nya juga kayak gitu. Itu kalau di dunia industrinya. Nah, mungkin yang terakhir dari saya, kalau teman-teman ingin belajar mengenai IoT sama AI, di sini saya punya istilahnya learning path-nya gitu ya. Dari mana sih teman-teman harus belajar? Ini mungkin ada kombinasi yang lain, tapi yang saya dapat rangkum seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin khusus buat teman-teman yang benar-benar belum pernah menyentuh IoT gitu ya. IoT itu seperti apa? Nah, untuk awal-awal menurut saya bisa belajar dulu mengenai basic elektronik ya khususnya. Ya kayak bikin-bikin misalnya flip-flop atau mungkin fungsi transistor seperti apa, resistor kayak gitu ya. Tidak perlu terlalu dalam, tapi tergantung teman-teman, dikembalikan ke teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman itu ingin belajarnya sampai fundamental istilahnya ya. Nah, resistor itu seperti apa fungsinya, kemudian dan sebagainya, perangkat-perangkat elektronik itu dipelajari satu persatu misalnya. Kayak gitu. Kemudian setelah itu coba beli atau mengembangkan development board ini ya. Sudah banyak sekali sekarang development board yang dijual di pasaran, terutama kayak ada Arduino, ada ESP32, ada Raspberry, kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman coba program dulu di situ ya. Di Arduino, kemudian juga beli sensornya itu, misalnya nyoba dulu baca sensor suhu atau sensor kelembapan, kayak gitu ya. Dari sensor nanti juga nyoba ke aktuatornya nih, misalnya menghidup matikan relay gitu ya, menghidup matikan lampu atau menggerakkan motor kayak gitu ya. Kemudian belajar konektivitasnya. Jadi kalau di IoT itu ada banyak sekali ya, ada Zigbee, ada LoRa, ada biasanya juga lewat GSM juga barangkali menggunakan SIM card atau mungkin menggunakan WiFi juga bisa gitu ya, konektivitasnya antar device-nya gitu. Nah, untuk bahasa pemrograman terutama C atau C++ ya. Apalagi kalau teman-teman yang menggunakan Arduino itu menggunakan bahasanya C++ ini ya. Tuh, kemudian selanjutnya rekomendasi dari saya sih tetap belajar Python. Jadi Python ini juga nanti akan berguna ketika teman-teman belajar AI gitu ya teman-teman. Karena di Python ini sudah lingkungannya sudah sangat mendukung sekali. Ada banyak sekali library yang disediakan untuk
kita mengembangkan sebuah AI gitu ya. Seperti itu. Kemudian belajar mengenai API integration. API itu Application Programming Interface. Jadi gimana caranya kita mentransmisikan data dari sebuah node ke cloud gitu ya, servernya. Ya gitu, itu nanti dijembatani sebuah API biasanya. Nah, kemudian untuk protokolnya, protokol jaringannya yang digunakan mungkin kalau dari saya pelajari dua ini terlebih dahulu ya. Ya, TTP atau HTTPS yang lebih secure, kemudian ada MQTT ini. Ini protokol yang paling sering digunakan untuk IoT. Jadi untuk mengirimkan data sensornya ke cloud-nya gitu ya. Nah, mungkin selain ini tambahan lain mungkin bisa belajar mengenai sekarang ada beberapa platform. Jadi ada kayak IFTTT itu ya. Atau mungkin ada ThinkSpeak, ada Node-RED, ada Blink juga, BLYNK. Itu jadi platform yang memang mereka menyediakan layanan untuk menerima data sensornya, kemudian nanti presentasikan langsung gitu ya. Kalau Blink itu bahkan udah ada Android apps-nya juga gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita bikin misalnya sensor suhu, nanti datanya itu bisa langsung kita kirimkan lewat ke servernya Blink menggunakan API yang mereka sediakan. Nanti dari aplikasi Blink-nya di Android bisa langsung kita pantau. Gitu. Cuma kekurangannya ya kita tampilan aplikasinya sudah ikut dari Blink-nya gitu ya. Nggak bisa kita otak-atik sendiri gitu. Oke. Nah, untuk learning path belajar AI-nya, nah ini sebetulnya sih matematika ya. Terutama matematika itu algebra linear, kalkulus sama statistik. Nah, tapi kalau apa ya? Mungkin ada teman-teman yang istilahnya ya pokoknya yang perlu aja seperti yang langsung mengembangkan produk misalnya gitu ya. Ya mungkin belajar matematika ini biasa sambil jalan istilahnya ya. Jadi langsung bisa belajar ke programmingnya. Nah, kalau programming, saran saya tetap menggunakan R atau Python, kayak gitu. Itu yang penting. Terutama belajar dulu mengenai data struktur, kayak gitu ya. Itu sangat penting. Kemudian baru nanti ada data preparation. Data preparation ini untuk mempersiapkan datanya nih. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya datanya gambar, itu harus dipilah-pilah dulu, harus istilahnya kualitasnya disamakan dulu, orientasinya disamakan dulu gitu ya. Kalau datanya itu non-image, itu berupa angka-angka biasanya atau teksnya itu nanti pengolahannya biasanya menggunakan library namanya Panda. Jadi di Python itu ada library Panda namanya ya. Nah, menggunakan library itu kita bisa digunakan untuk analisis datanya gitu ya. Baru nanti lompat ke machine learning-nya, baru nanti ke deep learning, baru coba belajar juga. Ini yang penting juga sih, gimana caranya mendeploy AI-nya itu ya. Tujuannya kan otomatis bagaimanapun kita mengembangkan sebuah AI dan IoT kan ujung-ujungnya tetap bagaimana bisa digunakan gitu ya, dan mempermudah pekerjaan kita gitu, terutamanya kayak gitu. Mungkin kalau ingin yang lebih detail lagi belajarnya sih menurut saya sebelum belajar mengenai ke data preparation dan selanjutnya ini mungkin belajar juga ke algoritma pencarian gitu ya. Jadi gimana melakukan sebuah pencarian menggunakan sebuah program gitu ya, yang lebih cepat, yang lebih efisien itu. Ada banyak sekali algoritmanya, ada greedy, ada breadth first search, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sebenarnya kalau teman-teman belajarnya ingin lebih detail. Belajar algoritma pencarian, belajar juga neural network. Jadi yang jadi basicnya dari semua AI ya, neural network, sama belajar juga logika fuzzy sih menurut saya. Nah, seperti itu. Itu akan lebih kuat gitu nanti konsepnya teman-teman ketika belajar yang selanjutnya, machine learning, deep learning, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu materinya mudah-mudahan mungkin belum bisa mencakup semua ya materinya teman. Tidak terlalu teknis, tapi secara general saja. Monggo nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi gitu ya teman-teman.
Gitu Mbak Hila dari saya. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan. Oke, terima kasih banyak Mas Adi untuk materinya ya. Jadi Mas Adi ini step by step banget ya Mas ya, dari basicnya, kemudian simple case-nya juga dijelaskan gitu ya. Jadi memang nih diperkenalkan gitu ya. Sebenarnya nih AI di IoT itu di bagian mana? Tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi sebenarnya AI ini malah bagian ya dari IoT gitu. Nah, mungkin setelah ini boleh banget yang mau tanya langsung aja di kolom chat dengan nama _ pertanyaan begitu. Nah, jangan lupa juga ya Instagram challenge-nya. Mungkin Mas Adi bisa sharing, Mas. Kalau ada Instagram, boleh banget ya, Mas ya. Akunnya apa nih, Mas? Oh iya ya. Oke, Instagram saya itu rdy.ino, tapi saya jarang update juga ya sebenarnya. Oke. Update-nya bukan update yang teknis-teknis gitu tapi. Tapi monggo kalau ada yang mau ngobrol lewat Instagram gitu ya. Oke, jadi di @rd.ino ya, Mas ya. Oke, Ya, betul, jadi betul. boleh banget langsung tag aja ya di situ nanti. Bisa screenshot ya kegiatan kita malam ini gitu. Nah, mungkin saya mau share screen lagi ya, Mas Adi. Oh ya. Ini saya stop search dulu ya. Oke, Mas. Oke. Oke. Oke, nah jadi sudah ya kita membahas nih sama Mas Adi gitu ya. Gimana sih peran AI ini di dunia Internet of Things gitu. Nah, tadi kan Mas Adi udah bahas basicnya ya, jadi kayak gimana sih learning path-nya kita gitu ya, mau belajar AI, mau belajar IoT gitu. Nah, tadi baru basic-basicnya nih. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi, boleh banget ikut di bootcamp kita. Jadi nanti akan ada nih bootcamp-nya expert. Nah, sudah batch 2 ya, jadi kita sebelumnya sudah ada untuk bootcamp IoT dan kita akan melaksanakan lagi nih karena antusias dari teman-teman nih sangat tinggi banget. Makanya kita akan ngelaksanain bootcamp yang kedua. Nah, fasilitasnya apa aja sih gitu ya untuk bootcamp ini? Yang pertama, kita akan dapat sertifikat, kemudian nanti akan ada grup mentoring dan networking. Jadi nanti teman-teman yang ikut di bootcamp kami boleh banget langsung bisa berdiskusi dengan mentor-mentor yang memang sudah expert di dunia IoT ini. Nah, selain itu, yang penting adalah teman-teman akan dapat portofolio. Jadi nanti kita akan sama-sama nih nge-develop project, nanti akan bisa jadi portofolionya teman-teman yang ikut di kelas bootcamp. Nah, apa aja sih gitu ya project-nya? Nanti ada smart home dan juga smart farming. Nah, mungkin tadi juga udah dibahas ya sama Mas Adi nih. Ada tadi IoT di poultry kayak gitu. Nah, kita juga akan nih nanti akan membahas di bootcamp dan bahkan teman-teman bisa dapat project-nya. Jadi bisa jadi portofolio yang bisa di-share di LinkedIn atau mungkin untuk mendaftar kerja dan gitu-gitu ya. Begitu. Nah, materinya nanti akan ada 8 sesi gitu ya. Yang pertama nanti kita akan membahas introduction to IoT dari awal ya, dari C++ juga. Tadi udah dibahas sama Mas Adi ya. Jadi beberapa bahasa yang digunakan di IoT ini salah satunya adalah C++. Dan nanti akan dibahas juga di bootcamp kami. Nah, kemudian banyak banget sampai nanti yang terakhir kita akan ada project development. Nah, ini nih biasanya teman-teman expertnya semangat di sini untuk dijadiin portofolio gitu. Ada smart home, ada smart farming, kayak gitu. Nah, untuk bootcamp kami sebelumnya sudah banyak banget ya. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan Peruri gitu. Nah, dari Peruri ini salah satu BUMN di Indonesia ya, kita ada 125 peserta nih. Jadi kita collab gitu ya, collaboration sama Peruri untuk melaksanakan bootcamp IoT. Nah, kemudian bootcamp sebelumnya nih di expert dari bulan April sampai Juni itu sudah bergabung nih lebih dari 300 peserta. Jadi ada berbagai macam bootcamp ya, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya ya. Ada programming, kemudian IoT, ada Flutter, ada Golang. Nah, teman-teman yang penasaran bisa banget langsung join gitu ya, follow dan lihat di Instagramnya expert.id. Boleh langsung klik link-linknya, atau boleh banget langsung DM aja nih, yang mau daftar, yang mau tanya-tanya dulu, mungkin mau tanya kurikulumnya, kemudian hari tanggalnya hari apa aja nih, boleh banget langsung ditanyakan aja di Instagramnya expert. Nah, khusus banget untuk peserta webinar malam ini, kita akan ada diskon 50.000 nih. Caranya dengan chat IoT ke crmexpert.id atau admin WA Group di nomor 0821 2476 3041. Nah, kalau mungkin agak ribet nih ngetik-ngetiknya, boleh banget langsung ke Instagram aja, ke DM, atau ke Linktree, kita langsung chat aja nih ke CRM-nya Expert,
dan masukkan kode IoT untuk dapat diskon 50.000. Jadi khusus banget nih peserta yang mau naik tingkat gitu ya. Tadi kita udah tahu basicnya, bisa banget langsung naik tingkat ikut bootcamp-nya. Nah, tadi juga sudah dibahas ya. Untuk kelasnya ini sendiri nanti akan mulai tanggal 5 Juli pada hari Selasa dan Jumat. Kemudian jamnya adalah 7:30 sampai 9:30. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sudah bekerja gitu ya, bisa banget ikut karena kelas kita akan malam hari, jadi bisa provide semua kesibukan teman-teman nih. Jadi selain mungkin teman-teman yang udah bekerja, bisa banget nambah portofolio gitu ya dengan cara ikut bootcamp gitu. Nah, sekarang Q&A session, silakan teman-teman yang mau bertanya ya, boleh banget langsung di kolom chat nama_pertanyaan. Oke. Nah, untuk batch 2, nanti untuk berapa harganya juga bisa banget langsung dicek aja di Instagramnya expert.id, atau mungkin biar lebih jelasnya lagi, boleh langsung tanya aja ke Instagramnya expert.id. Oke, mungkin Mas Adi kita sudah mulai sesi Q&A ya, Mas Adi ya? Oh ya, oke Mbak. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharingnya. Monggo. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan ya, Mas Adi. Mungkin akan aku bacakan dulu ya, Mas Adi, dari Septiono Kurniawan nih, Mas Adi. Bertanya gini, dengan semakin berkembangnya AI di Indonesia, namun di satu sisi di Indonesia masih terjadi kesenjangan infrastruktur TI, terutama di daerah, masih banyak blank spot. Bagaimana tanggapan Pak Ardi mengenai hal tersebut? Apakah sebenarnya Indonesia ini sudah siap dengan adanya AI? Begitu, Mas Ardi. Ya, oke. Ini maaf saya off cam biar jaringannya kuat nih. Oke, siap, Mas. Oke, jadi pertanyaannya lebih ke itu ya, terutama jadi salah satu tantangan AI itu ada di infrastruktur ya teman-teman. Apalagi AI ini, karena AI tadi saya katakan sebelumnya itu butuh namanya GPU, Graphic Processing Unit. Jadi itu, dan harga GPU itu pun sangat biasanya mahal, jadi tidak semua bisa jangkaunya gitu ya memang. Itu yang jadi salah satu tantangan gitu ya. Kalaupun menyewa cloud juga pasti nanti cost-nya itu lumayan tinggi juga kayak gitu. Kalaupun menggunakan on-premise, kita harus nyiapin hardware-nya, dan itu memang cost-nya juga tinggi. Nah, memang itu sih challenge-nya kalau di AI, kembali lagi ke infrastruktur, sama otomatis infrastruktur berrelasi dengan biaya yang diperlukan gitu. Seperti halnya dengan di infrastruktur jaringannya juga. Apalagi Indonesia ini masih banyak yang blind spot gitu ya. Mau nggak mau kita juga kalau ingin menjangkau area yang lebih luas, berarti perlu infrastruktur jaringan yang lebih itu lagi ya, terutama untuk menyediakan titik-titik routernya istilahnya ya, biar bisa mentransmisikan dari sensor sampai ke cloud yang kita gunakan kayak gitu. Itu sih, mau nggak mau memang di jaringannya juga itu jadi tantangan sih. Kalaupun kita mau menjangkau ya kita perlu infrastruktur yang lebih mumpuni lagi sih. Itu memang jadi salah satu tantangannya tuh. Oke, terima kasih Mas Adi untuk jawabannya. Jadi memang ya tantangan utama nih adalah biaya juga ya, dan juga infrastruktur yang Betul. belum memadai. Oke, sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Mas Septiono Kurniawan. Nah, next ada yang bertanya lagi nih Mas Adi. Dari Mas Samsul nih pertanyaannya, selamat malam, menarik banget nih yang disampaikan di awal tadi tentang perkembangan IoT dalam dunia kesehatan di Indonesia. Saya juga mendengar bahwa Kemenkes berencana membuat penyatuan data kesehatan di setiap rumah sakit melalui aplikasi Peduli Lindungi yang nantinya akan memudahkan pasien ketika ingin mengetahui riwayat pemeriksaan kesehatannya. Nah, namun saya jadi khawatir dengan keamanan data kita. Nah, bagaimana perkembangan IoT bisa menjamin keamanan data kita, termasuk data kesehatan? Terima kasih. Seperti itu, Mas
Ardi. Oke. Ya, tadi mungkin kalau yang berkaitan dengan security-nya itu juga bisa jadi salah satu learning path-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah bisa develop dari hardware-nya, jadi concern-nya juga security-nya itu. Juga kebetulan saya juga sempat itu sih dapat undangannya buat ngetes IHS-nya Kemenkes. Jadi kan sekarang Kemenkes punya salah satu departemen ya DTO. Dia tuh modelnya kayak startup gitu sekarang, dan salah satu yang dikembangkan itu IHS, Information Health System ya misalnya. Jadi sebetulnya tujuan dari Kemenkes itu bagus ya, jadi mengintegrasikan seluruh datanya ke satu tempat gitu. Jadi kalau sekarang misalnya kita periksa di rumah sakit A gitu ya, kemudian dirujuk ke rumah sakit B, itu biasanya administrasinya berulang ya. Jadi mulai daftar lagi, terus nanti di kliniknya daftar lagi kayak gitu ya, dari awal lagi gitu. Nah, maksud dari IHS Kemenkes ini, dia itu datanya terpusat gitu. Jadi sudah ada di satu tempat, kita bisa langsung di rumah sakit B itu bisa langsung mengakses data kita. Halo Mas Adi, maaf Mas, suaranya agak putus-putus Mas Adi. Oke, mungkin Mas Adi sedang ada kendala sinyal ya, bisa kita tunggu sebentar nih Mas Adi. Oke, sebentar kita tunggu. Halo Mas Ardi. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Untuk Mas Adi mungkin sedang ada kendala sinyal. Oke, bisa disiapkan dulu ya pertanyaannya, boleh banget langsung aja di kolom chat. Jangan lupa juga isi presensinya ya untuk dapat sertifikat nih. Jadi biar bisa teman-teman update juga nih nanti di Instastory dan juga di LinkedIn ya. Bisa banget langsung cek di kolom chat ada presensinya. Silakan. Ya, kita menunggu Mas Adi ya. Halo? Halo Mas Adi. Oh, udah terdengar lagi ya? Oke, udah terdengar Mas. Udah terdengar lagi ya suara saya? Oh iya, Ya. oke. Maaf, seringkanya agak itu. Melanjutkan yang tadi ya, terkait IHS Kemenkes, jadi memang itu sebetulnya udah bagus ya maksudnya. Jadi menempatkan di satu tempat data-data pasiennya. Jadi ketika saya dari rumah sakit A ke rumah sakit B itu tidak perlu melakukan administrasi dari awal, tapi begitu saya dirujuk ke rumah sakit B itu, di rumah sakit B udah bisa langsung mengakses datanya kayak gitu. Nah, tetapi memang mungkin untuk awal-awal ini juga kita belum tahu nih security-nya seperti apa gitu ya. Apalagi nanti datanya ditaruh di satu tempat gitu. Nah, itu perlu waktu juga buat kita tahu bagaimana sistem keamanannya kayak gitu. Mudah-mudahan, tapi pasti juga dari Kemenkes sudah memikirkan itu ya, gimana caranya bikin sistem atau infrastruktur yang sangat aman gitu kan. Nah, kemudian untuk terkait dengan IoT ini, untuk security-nya memang yang paling penting kita tetap harus menggunakan standar-standar protokol yang terkini ya. Kalaupun tadi dilewatkan menggunakan protokol MQTT, protokol HTTP, yaitu pastikan yang sudah versi terbaru gitu ya. Salah satunya seperti itu. Kalau HTTP terutama berarti kita harus pakai yang HTTPS gitu ya, yang udah secure gitu ya, secure socket layer. Atau kalau yang sekarang terbaru itu TLS gitu ya, transport layer security gitu. Yang versi sistem paling terbaru adalah 1.3 gitu. Nah, kayak gitu. Itu salah satunya bisa kita antisipasi dengan menggunakan versi yang terbaru dari protokol yang kita gunakan gitu ya. Terutama yang buat transmisi datanya seperti HTTPS sama MQTT itu tadi. Seperti itu. Kemudian kalau dari sisi cloud-nya, gimana kita cara menyimpan datanya?
Nah itu terus minimal tentu saja di database yang itu tidak semua orang bisa mengaksesnya menggunakan username password, itu harus standar seperti itu. Dan biasanya pakai token juga ya. Jadi setiap user yang mengakses itu di-generate token sendiri. Jadi punya kode unik sendiri setiap user selain menggunakan username sama password supaya lebih terotentifikasi, lebih aman gitu. Jadi berlapis gitu ya keamanannya. Seperti itu Mbak Hila. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak Mas Adi untuk jawabannya ya. Jadi mungkin juga semoga menjawab ya jadi pertanyaan dari Mas Samsul. Nah, kemudian ada next pertanyaan nih Mas. Jadi cukup ramai ya diskusi kita malam ini nih Mas Adi. Ya. Pertanyaan berikutnya ada dari Mudah-mudahan Mas. belum ada ngantuknya. Iya, belum ngantuk ya Mas. Insya Allah ini udah masih semangat ngetik pertanyaan nih Mas Adi. Iya. Yang tadi gabut jadi nggak gabut ya mudah-mudahan. Gabut, jadi nggak gabut nih. Sibuk banget pertanyaan gitu. Iya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Oke, Mas Tami nih. Nah, ada juga nih dari Mas Riko Kurniawan, Mas Adi. Pertanyaannya terkait dengan machine learning, kebetulan saya sudah sedikit belajar di Coursera. Tetapi karena menggunakan bahasa Inggris, jadi kurang bisa memahami secara mendalam. Mungkin Mas ada saran belajar untuk memperdalam skill machine learning yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Dan sejauh itu untuk ML engineer di startup seperti Shopee dan Tokopedia, job desk hariannya apa aja, Mas? Begitu, Mas Ardi. Oh ya, oke. Ya, untuk modul belajar AI ya, memang mau nggak mau sumbernya pasti banyak dari bahasa Inggris ya, Mas itu. Tapi mungkin kalau untuk merekomendasikan, saya boleh merekomendasiin. Jadi selain di Coursera ada di Udemy juga. Lalu mungkin barangkali di Expert juga ada ya, Mas Learning nanti bootcamp-nya itu boleh ikut. Nah kalau yang di Udemy itu ada sih, saya kebetulan juga ngambil. Itu sebetulnya untuk data analitik, data science ya, tapi materinya di dalamnya itu juga ada buat machine learning juga. Jadi saya lupa nama itunya, detail course-nya. Intinya course-nya itu dan menurut saya learning path-nya juga bagus. Jadi awal itu kita diajak untuk belajar gimana cara men-setup environment menggunakan Python, bahasanya Python ya. Setelah kita tahu gimana cara ngodingnya menggunakan Python, itu nanti kita diajak belajar mengenai library-library yang sering digunakan untuk AI gitu ya. Ada NumPy, ada Panda kayak tadi ya. Ada Plotly seperti itu untuk membuat sebuah grafik. Nah, setelah belajar mengenai library yang sering digunakan, nanti baru belajar masuk ke machine learning-nya kayak gitu. Itu learning path-nya bagus sih. Kalau yang berbahasa Indonesia memang agak itu ya. Saya belum tahu juga yang learning path-nya itu runtun gitu ya. Di coding saya kurang tahu apakah sudah ada atau belum di coding itu ya. Tapi kalau yang boleh saya rekomendasikan di Udemy itu tadi. Dan harga course-nya pun nggak terlalu mahal kok. Ada yang 129.000 kalau salah kemarin itu. Dan penjelasannya juga menggunakan video, bahkan sudah disediakan juga source code-nya ya, menggunakan environment Anaconda itu kemarin. Jadi teman-teman bisa tinggal download, langsung ngejalanin script-nya yang disediakan. Jadi bisa langsung dicoba kayak gitu. Itu akan sangat membantu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang job desk di itu ya, Shopee dan lain sebagainya. Saya kebetulan juga belum pernah tahu ada teman yang bekerja di itu. Mungkin saya coba jawab dari sepengetahuan saya gitu. Biasanya kalau dari machine learning engineer atau AI engineer pasti nanti akan dihadapkan sama namanya kayak untuk data preparation itu tadi ya. Jadi gimana caranya milah-milah data. Misalnya kayak di Shopee itu nanti pasti harus nyiapin datanya, misalnya produk yang paling sering atau check out-nya paling banyak apa kayak gitu ya. Mungkin ratingnya yang terus menurun apa produknya kayak gitu ya. Pasti nanti akan dihadapkan sama data-data seperti itu. Dan tugas kita
biasanya sih nanti kalau AI itu ada dua sih menurut saya, yang di Shopee atau Tokopedia. Jadi orientasinya buat kebutuhan internal. Jadi gimana kita itu sebagai AI engineer-nya itu mendevelop model AI untuk menghadirkan informasi terutama ke tim marketingnya, misalnya marketingnya Shopee atau tim bisnisnya Shopee, Tokopedia gitu ya. Jadi biar tahu analisisnya. Bulan ini yang paling banyak dibeli itu barang apa gitu. Itu kan nanti akan memberi insight ke tim marketing gitu ya di Shopee atau Tokopedia gitu. Itu untuk kebutuhan internal. Nah, kalau untuk ke eksternalnya mungkin barangkali misalnya bisa nampilin produk yang sering diakses atau sering dicari usernya kayak gitu. Misalnya saya sedang ingin cari sepatu gitu ya, sering buka-buka sepatu di Shopee atau Tokopedia. Nah, tapi nanti di belakang layarnya itu gimana caranya si engineer-nya ini bisa memberikan rekomendasi gitu ya. Ini loh sepatu yang lagi diskon kayak gitu-gitu. Jadi membuat AI yang digunakan untuk ada yang untuk internal, ada yang untuk eksternal kayak gitu. Untuk ke user sama untuk ke company atau perusahaan itu sendiri kayak gitu. Seperti itu. Oke, Mas Adi. Terima kasih Mas Adi jawabannya. Semoga ya Mas Riko bisa terjawab ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke. Terjawab juga ya dari Mas Riko. Nah, mungkin tadi kita juga udah membahas ya Mas beberapa hal kayak ThinkSpeak itu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Mas dari Mas Andi Pamungkas. Mas, saya saat ini untuk IoT pakai ThinkSpeak, namun ada beberapa fasilitas dari ThinkSpeak yang kurang menurut saya. Apakah ada saran dari Mas Adi selain menggunakan ThinkSpeak? Terima kasih, Mas. Oke, kita lihat. Halo Mas Adi. Oke, sebentar ya. Sepertinya ada kendala juga ya dari Mas Adi ya. Nah, kita tunggu dari Mas Adi mungkin. Halo Mas Adi. Halo. Oke. Masih connect ya Mas Adinya ya. Oke, mungkin Mas Adi kendala sinyal ya. Bisa kita tunggu sebentar untuk respon dari Mas Ardi. Oke, Mas Adi udah connect lagi. Ya, halo. Oke, halo. Mas Adi. Oke. Aman, Mas. Aman ya. Pak Oke. ini jaringannya putus nyambung nih. Oke, monggo Mbak dilanjutin kalau ada yang ditanyakan lagi. Oke. Ini Mas dari Mas Sandi Pamungkas, Mas. Jadi kan kita tadi udah bahas ThinkSpeak gitu ya, Mas. Nah, dari Mas Sandi Pamungkas ini bertanya, Mas, saya saat ini untuk IoT pakai ThinkSpeak. Namun ada beberapa fasilitas dari ThinkSpeak yang kurang menurut saya. Apakah ada saran dari Mas Adi selain menggunakan ThinkSpeak? Mas, begitu Mas Adi. Oke, ya. Ya memang konsekuensinya kalau kita menggunakan kayak ThinkSpeak atau mungkin Blink gitu ya, itu memang ada beberapa yang terbatas gitu ya. Karena memang mereka punya produk sendiri, jadi kadang-kadang hal yang kita perlukan itu premium gitu ya, harus kita berbayar gitu. Nah, menurut saya yang bisa jadi alternatif bisa menggunakan Firebase juga, sebetulnya bisa ya, Google Firebase biasanya, tapi
itu terbatas, jadi hanya beberapa pesan itu yang bisa kita kirimkan. Tapi menurut saya kalau untuk keperluan personal itu masih memadai gitu ya, Google Firebase. Ataupun kalau ingin benar-benar mendevelop sendiri, bisa pakai hosting sendiri gitu ya. Tapi nanti di servernya itu kita install itu sendiri, broker, istilahnya itu brokernya ya, MQTT brokernya. Jadi kita menggunakan protokol MQTT untuk berkirim datanya dari device IoT-nya ke server hosting kita sendiri, kayak gitu. Dan untuk mengirimnya kita perlu bikin API sendiri biasanya, application programming interface sendiri. Bisa pakai Python, PHP juga bisa, seperti itu. Jadi saran saya seperti itu sih, bisa pakai Firebase ataupun setup sendiri menggunakan hosting sendiri gitu ya. Seperti itu Mbak Ila. Oke, terima kasih banyak Mas Adi untuk jawabannya ya. Semoga dari Mas Adi juga terjawab nih pertanyaannya. Nah, kemudian ini satu pertanyaan terakhir ya, karena kita juga sudah jam 20.55 ya, jadi ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan berikutnya dari Mas Fajar, Mas Adi. Pertanyaannya adalah, apakah IoT bisa mengirim data tensimeter digital diintegrasikan dengan data pasien ke dalam tabel database? Seperti itu Mas Adi untuk pertanyaan dari Mas Fajar. Tensimeter digital ya. Jadi untuk tekanan darah ya. Iya, betul Mas. Oh iya, oke. Oke, memang kalau yang saya tahu memang alat-alat untuk tensi itu biasanya itu ya, ada yang juga langsung terintegrasi. Kalau nggak salah Omron ya, ada juga itu. Jadi mereka di alatnya itu juga udah bisa langsung ngirimkan gitu ya. Tapi ya itu udah di environment-nya mereka sendiri gitu ya. Tapi di luar itu ya memang itu sih biasanya kalau tensi kita mau nggak mau harus inputkan dulu gitu ya datanya. Kebetulan saya juga sama teman-teman juga mengembangkan aplikasi parameter kayak tekanan darah, kemudian nanti ada berat badan juga kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau pasien stroke itu kan perlu dimonitoring ya, minimal 1 minggu sekali gitu, itu akan lebih bagus. Nah, mau nggak mau itu nanti tekanan darahnya memang masih menginputkan secara manual gitu ya. Jadi dimasukkan ke aplikasinya itu. Misalnya nanti pasiennya itu kalau nggak punya alatnya, bisa datang ke puskesmas terdekat buat cek tensi. Nah, nanti dari aplikasinya itu kita inputkan data tensi darahnya kayak gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu ide juga teman-teman bisa mengembangkan alat yang istilahnya itu portable, mudah digunakan. Jadi nanti tinggal pakai alatnya itu bisa langsung baca tensinya. Dari hasil pembacaan itu nanti bisa terhubung ke HP langsung, bisa lewat WiFi atau Bluetooth, masuk ke aplikasinya. Nanti datanya langsung kirim ke server, itu bagus juga sistemnya. Seperti itu. Jadi ide juga nih bisa buat skripsi. Oke. Terima kasih Mas Adi untuk jawabannya ya. Semoga Mas Fajar juga terjawab ya pertanyaannya. Nah, ternyata ini juga ide yang bagus ya Mas Adi ya, bisa jadi skripsi ya Mas Adi. Iya, betul. Lumayan Menarik. satu judul. Ya Mas. Ya tadi ya yang mungkin mencari ide untuk tugas akhir bisa nih pakai ide ini. Oke. Baik Mas Adi, karena mungkin juga udah jam 20.57 ya. Mungkin juga bisa kita akhiri dulu untuk sesi Q&A, nanti bisa kita sambung kapan-kapan lagi gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman ya, kalau memang masih ingin belajar lebih banyak lagi ya, bahasanya naik tingkat kayak gitu ya, mau naik tingkat juga boleh banget langsung ikut bootcamp kita di expert.id, dan juga kalau mau ngobrol-ngobrol juga boleh banget langsung DM kita di expert.id. Oke, nah sebelum itu teman-teman, sebelum kita menutup acara, mungkin boleh kita mendengar dari Mas Adi nih, ada nggak sih Mas closing statement yang untuk teman-teman yang mau belajar AI, yang mau belajar IoT, boleh banget Mas sharing close statement gitu ya Mas? Oh ya, oke. Ya, kalau dari saya sih, untuk teman-teman yang mau belajar IoT sama AI,
mungkin learning path-nya seperti yang saya perlihatkan tadi di slide tadi ya, step by step. Jadi memang belajarnya nggak langsung barengan. Jadi boleh di AI dulu ataupun di IoT-nya dulu kayak gitu. Paling basic tetap di keduanya, yaitu bahasa pemrograman tetap perlu ya. Jadi Python ataupun kalau yang di device-nya perlu C atau C++ juga kayak gitu. Dan di luar itu, untuk teman-teman yang barangkali punya kelompok studi sendiri ataupun udah punya startup sendiri, menurut saya market IoT, terutama yang pakai AI itu masih sangat luas sekali, teman-teman. Apalagi di pertanian sama kesehatan itu tadi. Nah itu, jadi silakan teman-teman kalau ada yang punya ide, dikembangkan di situ, buatlah device yang sangat mudah digunakan oleh user, datanya bisa tampil serial time, dan dari data itu juga bisa menyajikan informasi yang lebih lanjut dan bisa membantu di kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir di webinar malam hari ini. Mungkin materinya masih banyak kurangnya karena mungkin juga waktunya 1 jam, kita nggak bisa cover seluruhnya ya. Jadi saya secara general saja. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, bisa kontak saya langsung lewat email yang sudah saya perlihatkan tadi ya, ardi@neurabud.ai ataupun ardi.rgianto@gmail.com, seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga expert Mbak Hila sudah mengundang saya, memberi kesempatan untuk sharing-sharing tentang AI dan IoT malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Adi untuk ilmunya yang daging banget ya, jadi kayak basic-basicnya, simple case-nya. Nah, sebelum itu kita boleh ya Mas ya, kita foto dulu nih, jadi biar ada kenang-kenangan nih teman-teman, boleh banget langsung on cam, dan juga yang bisa pakai background, boleh banget langsung pakai background biar kita bisa kembaran gitu ya, fotonya biar lebih bagus gitu. Oke, udah pada on cam ya, boleh. Oke. Oke, mungkin dari slide pertama dulu ya, bisa saya screenshot dulu, saya hitung untuk slide pertama. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar. Kemudian untuk slide berikutnya, slide 2 ya. Ini akan ada 5 slide ya, jadi lumayan ini slide 2. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Oke, lanjut ke slide ketiga ya. Oke, slide ketiga mungkin belum ada on cam, jadi saya screenshot dari yang 1, 2 aja dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi mungkin ini ya akhir untuk webinar. Pada malam hari ini, saya juga banyak meminta maaf nih, mungkin nggak semua pertanyaan bisa terjawab ya, karena memang waktu kita yang juga sedikit gitu. Nanti untuk selanjutnya boleh banget bisa kita diskusi, kemudian teman-teman yang mungkin yang tertarik untuk mempelajari IoT lebih dalam lagi, bisa langsung ikut bootcamp-nya di expert.id. Nah, jadi saya juga banyak mengucapkan terima kasih untuk Kadi dan Mas Adi yang udah banyak banget menjawab pertanyaan teman-teman nih. Dan juga meminta maaf juga apabila dari webinar ini mungkin ada beberapa yang kurang, pertanyaannya mungkin tidak terjawab. Baik, saya akhiri ya untuk kegiatan pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.